Susunan upacara bendera peringatan HUT Proklamasi Republik Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-77 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara. Pada pembina upacara. Pada komandan upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada komandan upacara. Luruskan. Tegap, gerak. Lambat. Siap kalau mengikuti upacara bendera tanggal 17 Agustus dalam memperingati Hari Kemerdekaan tahun 2022. Laksanakan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara tanggal 17 Agustus tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Go! Look! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, hening cipta dimulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja diriban bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang wahai Bunda putra bangsa, harga jasa kau jaya pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat cepat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini meskipun ya, cuacanya gerimis, tapi kita masih bisa untuk kemudian melaksanakan upacara bendera. Salam, tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kedua sekolah, dan menjadi petugas upacara. Yang kami hormati juga para wali murid yang sempat hadir dan ikut melaksanakan upacara bendera. Dan yang saya banggakan adalah anak-anak sekalian kedua sekolah, Impres 1 Ujuna dan 2 Ujuna. Ya, untuk amanat ini, ya mungkin Pak Adi akan sedikit menyinggung ya tentang bagaimana proses terjadinya kemerdekaan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya negara kita ini ya sebelum lahirnya Indonesia telah dijajah oleh bangsa luar, yaitu Belanda. Ya, kalau dalam sejarah yang kita sering dengar bahkan diajarkan di sekolah, kurang lebih 350 tahun ya, begitu panjang ya negara kita dijajah oleh bangsa luar. Setelah Belanda datang lagi penjajah baru yaitu Jepang, meskipun singkat ya kurang lebih 3,5 tahun, namun
ya penderitaan yang dialami oleh bangsa kita, rakyat kita, ya tidak kalah ya dengan penjajah Belanda yang begitu panjang. Ya, nah ketika Belanda kalah, ya, Belanda kalah terhadap Jepang, ya dengan sendirinya Belanda hengkang kaki dari negara kesatuan kita, dan dia yang meminta bantuan terhadap sekutu, ya. Sekutu ini ya pimpinannya adalah Amerika Serikat, ya, dan kawan-kawannya. Nah kemudian ya sekutunya mengambil langkah untuk memborbardir Jepang, ya, tanggal 6 Agustus 1945 sekutu memborbardir ya Hiroshima, hancurlah Jepang. Kemudian tanggal 9-nya juga di Nagasaki. Jadi kekuatan Jepang otomatis lumpuh, ya. Dan negara-negara jajahan Jepang, ya, negara Jepang ini meskipun negara Asia tapi luar biasa hebat juga, ya, berkuasa karena banyak jajahannya termasuk Indonesia. Ya, lumpuhlah Jepang. Nah, keadaan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kita, ya, pendahulu kita, untuk apa? Memproklamirkan kemerdekaan. Jadi untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ada dua upaya yang dilakukan oleh pendahulu kita dengan jalan militer, ya, perang fisik, dan diplomasi, ya. Karena setelah Jepang mulai hengkang kaki dari negara kita karena kalah sudah dengan sekutu, Belanda ingin menguasai kembali negara kita, ya. Belanda ingin berkuasa lagi di Indonesia. Makanya Belanda melakukan agresi, ya. Terjadi perang di Semarang, ya, perang Ambarawa, kemudian perang di Surabaya dan lain-lain. Nah, negara kita karena sudah memproklamirkan kemerdekaan, ya, tentunya ini menyatakan bebas, tidak dijajah lagi oleh bangsa luar, ya, tidak dijajah lagi bangsa luar dengan senjata yang apa adanya, ya, menghadapi agresi militer Belanda. Bambu runcing, coba kita bayangkan, ya, bambu runcing, ya, melawan dengan senjata mesin, kira-kira mana yang menang? Secara logika bambu runcing akan kalah, ya, tapi dengan takdir Allah, ya, dengan semangat yang begitu gigih memperjuangkan, bahkan nyawa jadi korbannya, ya, dikorbankan oleh para pejuang kita. Ya, bersyukur kita tidak mengalami yang namanya penjajahan. Mungkin kalau kita hari ini belum merdeka, ya masih tetap dijajah, ya. Nah, kemudian di interval waktu antara waktu negara Jepang ingin meninggalkan ke Indonesia ini, maka dibentuklah BPUPKI. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya, BPUPKI, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian diubah lagi menjadi PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya panjang. Jadi kalau untuk lebih dalamnya nanti kalian baca bukunya lagi, ya. Kemudian terjadi peristiwa Rengas Dengklok, ya, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, ya. Golongan tua ingin menunggu izin daripada Jepang, karena meskipun Jepang sudah kalah tetapi masih yang memiliki kekuasaan, ya. Dan golongan muda ya ingin segera untuk memproklamirkan, ya, kemerdekaan tanpa adanya campur tangan pihak asing. Makanya diculiklah Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta, ya. Setelah diculik, maka 17 Agustus, ya, karena situasinya yang begitu mendesak, akhirnya diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Guru. Itu ya proklamasi kita, ya. Di situ ada perjuangan
ya ada semangat, ada jiwa patriotisme, ada jiwa nasionalisme agar bangsa Indonesia ini merdeka, tidak ingin dijajah oleh bangsa luar. Nah, itu sedikit sejarah secara singkat yang Pak Ari sampaikan tentang bagaimana proses kemerdekaan negara kita. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Ya, apakah kita ongkang-ongkang kaki kan sudah merdeka, tidak ada penjajah, lebih baik santai saja? Apakah seperti itu? Ya, tentunya tidak. Nah, kita sebagai seorang pelajar, apa yang harus kita lakukan? Ya, mengisi kemerdekaan tadi dengan cara apa? Sebagai seorang siswa adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Ada janji siswa, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk apa? Agar kita tidak bangsa yang tertinggal atau kalimat negatifnya bodoh. Ya, bisa dipahami ini? Kemudian apa? Disiplin. Disiplin ini ya salah satu bentuk usaha kita untuk bisa menjaga kemerdekaan. Ya, entah itu guru, ya, siswa harus disiplin. Ya, kapan kita tidak disiplin, maka aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu ya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian apa? Mengejar cita-cita. Ya, tentunya kita memiliki banyak cita-cita ya. Nah, mulai hari ini dan seterusnya, ya, harus ada cita-cita yang ingin kita capai. Entah itu menjadi polisi kah, tentara, guru, bahkan untuk menjadi presiden atau panglima tertinggi. Ya, jadi harus ada cita-cita mulai dari sekarang. Supaya apa? Ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita. Kalau tidak ada cita-cita, itu ya kita masa bodoh, tidak peduli dengan keadaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Ari mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional 17 Agustus 1945 oleh seluruh peserta upacara. Itulah hari kemerdekaan kita, hari mereka mencari bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini Rabu tanggal 17 Agustus 2022, kami guru-guru dan staf teknik bersama peserta didik
dari kedua sekolah SD Impres 1 dan 2 Ujuna dan seluruh rakyat bangsa Indonesia bersimpuh mengadahkan tangan persembahkan puji-pujian. Kami bersyukur kehadiratmu atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa ini yang usianya sudah memasuki ke 77 tahunnya, serta anugerahmu tak terbilang lagi banyaknya yang telah Engkau curahkan di bumi pertiwi. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berilah kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahilah kami kebeningan hati dan kejernihan pikiran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya kita. Oleh karena itu, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa kita tanah air, tumbuh suburkan dengan rasa solidaritas antara sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berilah kami petunjuk, kekuatan dan kesabaran dalam mengajar, membimbing dan mendidik anak-anak kami agar kelak nanti mereka menjadi generasi yang dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendiri bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi dan penerima tobat, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu, karena Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang telah selesai. Siap bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, tegak, tegak, tegak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh regu yang paling kanan. Para pemimpin upacara. Pada penghormatan kepada Komandan Upacara. Hormat gerak. Hadap gerak. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Barisan dibubarkan. Merdeka! 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 Mana? Tuh, kita dulu ya. Kita dulu. Ayo. Ayo.